Di sebuah kawasan industri yang jauh dari pusat kota, berdiri pabrik pakaian bekas yang setiap hari menerima kedatangan truk berisi bertonton pakaian dari seluruh penjuru Cina. Negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa ini menghasilkan volume pakaian bekas terbesar di dunia, dan tanpa kita sadari, jutaan ton pakaian dibuang atau disumbangkan setiap tahun. Disinilah pakaian-pakaian itu memasuki kehidupan keduanya. Begitu di dalam pabrik, pakaian disortir berdasarkan kualitas, merek, hingga jenis kain. Yang layak pakai dipisahkan, sementara yang rusak diarahkan untuk didaur ulang rendah. Pakaian yang masih memiliki nilai ekonomi kemudian dipadatkan menggunakan mesin hidrolik, membentuk bal-bal besar seberat puluhan hingga ratusan kilogram. Setelah diikat kawat baja agar kuat saat perjalanan jauh, bal-bal ini dikirim ke berbagai negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, yang hingga pertengahan 2025 telah menerima lebih dari 1.800 ton pakaian bekas. Namun di balik alur ini, ada realitas lain yang sering luput dari perhatian. Industri fast fashion global menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun, sementara kemampuan daur ulang di banyak negara belum mampu mengimbanginya. Tanpa kita sadari, negara-negara maju kadang menjadikan ekspor pakaian bekas sebagai cara paling murah untuk membuang limbah yang tidak mampu mereka olah. Inilah yang sering disebut sebagai waste kolonialis. Ketika negara berkembang, dengan infrastruktur limbah yang lemah, berubah secara perlahan menjadi tujuan akhir tumpukan pakaian berkualitas rendah yang tidak bisa dijual lagi. Di beberapa negara, seperti Ghana, hingga 40% dari pakaian impor langsung berakhir menjadi sampah. Limbah tekstil ini mencemari tanah, menutup jalur air, melepaskan mikroplastik, dan bahkan mengancam kesehatan pekerja. Industri lokal pun ikut terhimpit. Sulit bersaing dengan banjir pakaian murah dari luar negeri. Beberapa komunitas memang mencoba melakukan upcycling, mengubah limbah menjadi produk baru. Tapi skalanya masih jauh dari cukup untuk menahan arus sampah tekstil global yang terus mengalir. Dan tanpa kita sadari, pakaian bekas yang kembali dipasarkan sebagai tren thrifting, dengan harga murah, gaya menarik, dan cerita berburu harta karun, sebenarnya membawa dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia menyediakan barang terjangkau dan menggerakkan pasar yang digemari banyak anak muda. Tapi di sisi lain, pakaian itu bisa menjadi beban lingkungan, mengancam industri lokal, bahkan menjadikan negara berkembang sebagai tempat pembuangan sampah tekstil global secara tidak langsung.